Di segmen sebelumnya kita bertemu dengan seseorang yang menjadi stand up comedian untuk pekerjaan sehari-harinya. Dan juga pekerjaan menghibur orang itu menjadi sesuatu yang membuat dia nyaman dalam menjalani hidup dan juga karirnya. Nah sekarang ini kita juga memiliki survei kepada followers kita mengenai pekerjaan apa yang paling nyaman untuk para followers kita. Nah sekarang langsung saja kita lihat, inilah dia. Ada apa di sosial media? Kemarin Ada apa, kita Ibu? sempat ngelempar hashtag apa yang membuat nyaman dengan pekerjaan yang para followers kita. Nah beberapa di antaranya sudah nge-tweet ke kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama, Twitter dari @mutiara_perla, @tunecu_net, nggak berasa kerja kayak main terus dapat bonus duit dan pahala. Hashtag guru TK. Dia pekerjaannya guru TK. Nyaman iya, iya. karena ngerasanya nggak berasa kerja kayak main terus dapat bonus duit dan pahala. Berikutnya. Berikutnya kita lihat Eza Eriza, tuntutan hidup demi konspirasi kemakmuran biar tidak terjadi labil ekonomi. Ya. Jadi kalau ini memang udah benar-benar ya tuntutan hidup, gue harus dapat duit. Berikutnya. Berikutnya kita lihat dari @azmi_mutakin, @tudacu_net karena tidak ada kerjaan lain. Seadanya. Baiklah, bicara mengenai kerjaan yang nyaman, kita akan bertemu dengan kumpulan manajer-manajer. Mereka telah banyak sekali mungkin berkutat dengan pekerjaannya yang mungkin kapasitasnya berskala nasional, internasional, dan mereka tergabung dari band-band besar. Akhirnya karena sering ngumpul, mereka bikin komunitas. Nama komunitasnya juga seru, langsung aja inilah dia. Manajer Seru. Saya Ya. pikir karena namanya perkumpulan manajer seru kan ada Mas Asik. Kirain namanya satu lagi Cihuy. Iya. Asoy. Nah, manajernya seru, namanya asik gitu ya. Asik, Cihuy. Asoy, Punya adik lagi, Jos. Asik Jos. Asik Jos. Ada jauh. Agak jauh ya. Nah, oke, Mas Win ini kan tergabung dalam manajer, harus manajer ya sebenarnya kan? Manajer band. Sebenarnya sih tidak di komunitas ini tidak harus manajer sih. Gitu. Oh siapa aja, cuma maksudnya yang ingin berkarir di bidang manajer bisa sambil belajar di sini gitu ya? Bisa. Bisa. Nah kalau Mas Win sendiri apa nih? Sebenarnya saya tuh sebagai manajer punya predikat manajer tuh udah lama dulu. Dulu saya mantan manajernya Afgan. Afgan? Ya. Oh gitu. Terus sekarang saya sudah tidak berkecimpung atau tidak memanajeri seorang talent, tapi saya lebih ke IO sekarang. Oh gitu, itu juga manage acara, namanya juga manajer acara kan. Kalau Mas Asik? Kalau aku dari dulu sampai sekarang di Cangcuter. Cangcuter? Ya. Jadi maksudnya karena di manajer Cangcuter, ini ketemunya di mana sih? Nah ini lucu nih kayaknya nih. Jadi kita yang awalnya dari teman-teman manajer baru yang pengen bersilaturahmi dengan manajer-manajer yang sudah lama berkecimpung di entertain. Akhirnya kita coba gabungin ya Mas. Waktu itu pertama kita 12 orang yang kumpul. Terus akhirnya aku coba invite lagi teman-teman manajer lain dan akhirnya udah 4 tahun gitu berjalan dan banyak manajer mungkin dari semua genre ya. Gitu. Nah kalau boleh tahu sekarang berapa anggotanya manajer ini? Waduh, waktu awal jalan itu lebih dari 200. Lebih dari 200? Sekarang mungkin cuman yang aktifnya karena kan manajer sibuk nih. Jadi kita selalu bilang teman-teman yang bisa bersilaturahmi silakan gitu. Karena kita bukan organisasi, bukan asosiasi, bukan klub juga, tapi kita adalah wadah silaturahmi para manajer. Gitu. Tapi memang sepertinya bagus juga bisa jadi sebuah wadah kayak portal khusus. Jadi orang mau tanya apa aja mengenai entertainment tinggal kesini nanyanya, tahu semua linknya. Oh gitu. Boleh tahu artis-artisnya gitu ya? Iya, nggak ada syarat-syarat khusus. Misalnya kan banyaknya manajer senior tuh di situ di komunitas. Kalau misalnya ada manajer yang junior harus sungkeman dulu gitu. Enggak ada. Nggak ada. Cuci kaki itu minyak telur, terus siram-siraman. Masuk komunitas. Ini mau tedak sini apa gimana sih? Nggak ada sih. Tapi nggak ada ya. Intinya mereka mau bersilaturahmi dengan kita silakan. Yang paling utama sih di kita intinya adalah untuk memperkuat silaturahmi aja sebenarnya. Oh begitu. Boleh tahu nggak artis siapa aja yang manajernya tergabung di sini? Yang terdata. Sudah lama itu ada dari
Aji Wali, ada dari Om Jio Rumah Lucu, ada dari Jo Judika, terus juga ada dari Mas Fajar Jero, Krobet dari Lila gitu kan, Mas Fanani, terus juga ada juga Mas Bagas dari Bondan Fade to Black, terus juga ada dari manajer indinya juga banyak gitu kayak dari Mas Dadan Ketu band metal Burger Kill gitu, ada Om Julius dari Botol Smokers. Oh jadi sebenarnya memang all round ya, nggak? All round. round. Kita nggak untuk silaturahmi ini tidak ada batasan gitu. Nggak ada Mau batasan. itu baru, mau itu Genre lama, tertentu kita nggak intinya silaturahmi sih. Oh jadi memang luas ya? Luas. Wah luar biasa. Sekarang kita akan lihat ini ada beberapa gambar berikut ini berhubungan dengan manajer seru. Ini Oh, dia. ini, Ini berapa orang nih? Wah. Ini di mana nih? Ini waktu ulang tahun pertama itu kebenaran kafenya kafe teman-teman manajer juga dulunya dari Mbak Yuni. Terus pertama mereka minta ini Kang nongkrong di kafe kita dong. Oh ya udah. Kita selain itu juga kan membantu teman-teman yang punya usaha apa manajernya di luar itu, kita coba bantuin promo dari teman ke teman gitu. Berikutnya Kalau Indonesia lagi Seru Bersatu. Indonesia Seru Bersatu. Kalau lagi ngumpul gini biasanya ngomongin apa? Apakah ngomongin artisnya? Kalau di sini sebenarnya kita di luar jam kerja ya. Malahan ada yang curhat gitu, curhat masalah keluarga, ada yang curhat masalah hobi gitu kan. Dari teman-teman manajer ini hobinya variatif gitu. Ada yang suka otomotif, ada yang suka ini. Justru dengan kayak gitu kita jadi makin banyak peluang untuk terus bersilaturahmi, malah makin banyak fun gitu, Iya, enjoy gitu. jaringan. Nah, kalau boleh tahu nih, kan banyak juga manajer artis tergabung dalam manajer seru nih. Mereka tuh kadang-kadang ada curhatan ribetnya untuk menangani artis. Boleh tahu contoh kendala-kendala yang dihadapi manajer artis? Sebagai manajer udah senior pasti tahu apa aja biasanya. Dan nanti kira-kira solusinya seperti apa? Contohnya. Contoh sih sebenarnya kalau yang terutama lebih banyak curhat itu kepada yang teman-teman yang masih baru gitu. Jadi misalnya Win, gimana sih artis gue tuh mintanya begini. Itu kita bisa solusikan, maksudnya kita bisa siasati. Contoh permintaan yang ribet, contoh deh. Nggak kayak ini kan dulu. Artis apa sih? Apa masalah yang sering dialami Bener. sama manajer? Kalau- Masalah besar ya bener. artis kayak Kalau di luar negeri kan Beyonce tuh minta hotelnya dicat pink. Lah lu ngeri kan lu. Nah ibaratnya kalau kayak gitu, kalau seribet apa sih Indonesia artisnya, raidersnya? Sebenarnya sih kalau ridersnya masih standar dalam artian ribet dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah dilakukan sebelum menjadi artis lah contoh gitu ya. Kan sebelum dia berada di grup ini kan dia hidup dengan sendiri ya. Mungkin kebiasaan di rumahnya dia terbawa ke dalam kelompok ini, terbawa ke dalam grupnya. Contoh misalnya, nih artis gue yang ini si drummernya kalau pergi keluar kota dia harus bawa bantal sendiri. Yang notabene kan ngerepotin tuh jadi gitu. Padahal bantalnya nggak kecil, gede gitu umpama. Bantalnya harus Contoh. pakai ini tas koper gede Ya, gitu kan. gitu. Nah kira-kira nih ke depannya nih sebagai pertanyaan terakhir. Visi apa ke depannya yang obsesi sampai sekarang belum dilaksanakan oleh manajer seru tapi akan dilaksanakan sebagai kegiatan ke depan? Kalau untuk ini jawabannya ini kan untuk jangka panjang nih. Saya pengen mencoba dari sekarang belajar menghadapi situasi pasar bebas di 2015 ketika pasar bebas sudah mulai bisa masuk ke Indonesia gitu. Artis-artis luar udah banyak masuk gitu. Gua justru pengen, nih di Indonesia juga punya artis berpotensi loh, gitu kan. Saat ini kita lagi coba terus mengasah prestasi teman-teman musisi dan teman-teman manajer untuk berkomunikasi dengan klien-klien dari luar. Alhamdulillah berapa bulan kemarin dari teman-teman ISB sendiri sudah mulai mencoba berinteraktif dengan klien yang di luar. Kita udah coba mulai jalanin kayak bantuin kemarin Kotak gitu, Cangcuter sendiri gitu kan, terus Kikan main di Indonesia Tokyo Festival di Jepang gitu. Jadi sebenarnya punya komunitas itu sangat luar biasa. Berarti kita bukan cuma punya satu pintu. Ada 500 orangan kan? Benar. Sebenarnya kalau di data sih banyak, cuman keteter. Cuman ya akhirnya yang aktif itu yang ada di sosial media. Terus juga kita untuk menghadapi 2014 itu kita mungkin akan ada bikin pocket guide gitu. Pocket guide buat klien gitu. Dan itu sasarannya langsung ke klien gitu. Di pocket guide itu kita satu tahun ngeluarin 3 edisi. Rencananya itu 2014 kita sudah jalan, sekarang lagi ngumpulin datanya. Tiap edisi itu 50 manajer. Iya, Itu free pocket guide, tapi kita bikin pocket guide itu sebagus mungkin gitu.
dari hardcovernya semuanya, karena jangan sampai pocket guide itu dibuang. Kebanyakan pocket guide lupa naruh atau buang kan. Iya. Jadi kayak buku panduan gitu. Kalau orang butuh manajer, ada di situ bukunya ta. Buku kuningnya artis gitu. Benar. 50 manajer ini nanti diwajibkan mendistribusikan 10 kliennya dia. Kan 50 manajer beda-beda, nanti kita yang mendata. Jadi minimal 500 klien yang dituju di awal. Dalam setahun ada 3, berarti 1.500 klien yang langsung dituju. Tanex 2015 sih rencananya yang kayak pengen kita jalanin, kita ada buku yellow page-nya gitu. Jadi kayak yellow page gitu. Semua di situ ada manajer, ada IO gitu. Soalnya tahun 2014 kita lagi bikin ada plan untuk manajer gathering dengan IO, dengan teman-teman radio dan teman-teman lainnya. Itu terus dilanjut. Jadi gitu. Keren dalam tuh. satu paket itu udah the whole package ada di situ semua. Butuh IO-nya ada, butuh artisnya ada, MC. butuh MC masuk. Dan nanti kita jadi ibaratnya yang mau punya acara tinggal ambil bukunya aja, semuanya langsung bisa dilayani dengan baik. Tepuk tangan untuk manajer Seru, luar biasa. Ini adalah sebuah inputan buat kita semua. Bagaimana permasalahan yang terjadi, apalagi artis yang ibaratnya memiliki karakter-karakter sendiri, mereka mampu bernegosiasi, ibaratnya menegosiasikan dengan klien, dengan artis sendiri. Dan sebenarnya setiap manusia adalah manajer untuk dirinya sendiri, ya kan? Benar. Nah, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya kalian atau juga mungkin Anda yang sekarang mungkin sedang akan masuk kerja untuk bisa mendapatkan gaji yang sangat mudah dan sesuai dengan keinginan. Jadilah manajer diri sendiri. Tapi ini nih, ada hal juga yang perlu kita tahu. Bagaimana sarana umum dilaksanakan tidak pada semestinya. Ini semua akan kita bahas di segmen berikutnya di Tonight Show.